Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan September 2021 khususnya untuk kamu yang berzodiak Scorpio. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Scorpio. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan shuffle dulu kartunya. Dan aku ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Mudah-mudahan video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video yang lebih baik untuk kalian semua. Oke. Di sini kita akan ambil 10 kartu ya, dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Ten of Wands, Three of Pentacles, the Devil di sini. Dan untuk teman-teman yang kemarin sempat mengirimkan aku request untuk private reading, aku mohon maaf sebelumnya. Karena untuk saat ini aku belum bisa memberikan private reading karena kebetulan aku masih terbentur dengan kesibukan aku yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika aktivitas aku sudah berjalan lancar dan alokasi waktuku juga sudah lebih baik, mudah-mudahan aku bisa segera memberikan private reading ya, menyediakan jasa private reading untuk kalian semua. Oke, doakan saja ya teman-teman. Oke, di sini kita ada Ten of Wands, Three of Pentacles, the Devil, dan the Hermit. Six of Pentacles, ada the Strength di sini. Oke, ada Four of Wands, Seven of Cups, dan Queen of Swords. Ini kelihatan semua ya. Oke, di bottom of the deck kita ada, sorry aku rapkan dulu ya. Ini apa ini? Nine of Cups. Oke. Iya. Oke ya, udah rapi, kelihatan semua. Oke, untuk teman-teman Scorpio, di sini kita lihat bottom of the deck-nya Nine of Cups ya. Nine of Cups ini berarti bisa diartikan menghadapi segala sesuatu dengan kepala dingin ataupun tidak mengedepankan emosi ya, tidak meledak-ledak istilahnya seperti itu. Atau bisa juga diartikan mencari ketenangan batin lah istilahnya seperti itu. Oke. Jadi di sini secara general, secara garis besar diartikan di bulan September ini upaya-upaya kamu untuk mencari ketenangan batin ini sangat disarankan ya agar kamu bisa melewati bulan September ini dengan baik ya, dengan maksimal ya, dengan penuh sukacita lah istilahnya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya gambaran garis besarnya. Di sini kita lihat untuk mengenai karir atau keuangan kamu. Oke, di sini mungkin
bisa kita kaitkan ya dengan Nine of Cups di sini pada akhirnya kelihatan di sini karena ada The Devil, ada Three of Pentacles, ada Ten of Wands ya. Di bulan September ini ada kemungkinan nih beberapa dari kamu bisa mendapatkan berbagai tawaran yang cukup menggiurkan ya. Menggiurkannya tapi dalam tanda kutip ya, menggiurkan. Bisa tawaran pekerjaan, bisa tawaran kerjasama juga bisa juga tawaran berbisnis mungkin. Intinya adalah tawaran-tawaran, bisa juga tawaran investasi, misalkan seperti itu. Intinya adalah tawaran yang berhubungan dengan keuangan ya, ataupun karir di sini. Nah, tapi ada tapinya nih ya. Karena di sini ada kartu The Devil, di sini kamu benar-benar diharapkan bisa memilahnya dengan baik ataupun mempertimbangkannya. Oke? Karena di sini aku melihat beberapa dari kamu punya kecenderungan mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Oke, mungkin ketika orang tersebut menawarkan pekerjaan ataupun bisnis tersebut karena sangat menggebu-gebu, akhirnya kamu terbawa oleh emosi dia seperti itu ya. Bukan artinya emosi kamu marah ya, istilahnya kan sering ya kita dengar membeli ataupun mengiyakan karena emosi sesaat. Nah, di situ benar-benar mungkin diperingatkan nih oleh semesta bahwa bukan berarti semua yang terkesan baik itu benar-benar baik pada akhirnya. Kamu harus pintar-pintar memilih. Oke? Jangan sampai juga istilahnya impulsivitas kamu itu ataupun rasa impulsif kamu dimanfaatkan oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki agenda lain seperti itu. Oke, nah di sini kamu perlu agak sedikit berhati-hati. Bukan berarti kamu harus menolak semua tawarannya, tidak, tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah lebih berhati-hati ya. Terutama di sini karena ada Ten of Wands ya. Beberapa dari kamu kalau tidak berhati-hati bisa saja malah mengiyakan tawaran pekerjaan ataupun bisnis yang justru nantinya malah akan menjadi beban. Jadi tidak membawa keuntungan, tidak membawa suatu manfaat, yang ada malah akan menjadi beban mental untuk kamu, dan tentunya itu kan menjadi sangat tidak baik ya. Nah, di bulan September ini mungkin kamu harus sedikit waspada ya. Di sini semesta mengingatkan melalui readingan 5 kartu yang di atas seperti itu, oke? Di sini kita juga ada Ten of Pentacles sama The Hermit. Oke, di sini juga bulan September ini ada baiknya nih teman-teman Scorpio disarankan ya, direkomendasikan lebih perbanyak menabung atau saving ya, bisa menabung ataupun minimal berhemat ya, lebih berhemat atau menabung atau dua-duanya ya, lebih baik lagi ya. Bukan berarti kamu harus makan sehari sekali, bukan seperti itu ya, itu ekstrim banget ya. Tapi intinya adalah di sini kenapa disarankan untuk menabung, untuk menghindari perilaku impulsif kamu ya di sini. Oke, karena itulah di sini bottom of the deck-nya itu Nine of Cups ya, ketenangan batin ya. Di sini mungkin aku melihat di September 2021 ini akan ada banyak energi eksternal ya, energi dari pihak luar yang berusaha untuk mempengaruhi kamu. Oke, nah masalahnya nggak semuanya positif, kadang ada yang positif, kadang ada juga yang negatif, kadang ada juga yang netral. Oke, nah ada kecenderungan di kamu ketika kamu kurang bisa menenangkan batin kamu ataupun kurang bisa berpikir secara jernih, kamu mengedepankan emosi kamu, bisa saja energi kamu malah terinterferensi dengan energi yang justru kurang baik. Dan tentunya itu agak menjadi kurang baik nih untuk kamu. Oke? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Karena itulah, seperti yang tadi aku bilang, untuk setiap tawaran, pekerjaan ataupun bisnis, pertimbangkan secara baik, dengan baik. Apabila ada yang mengganjal, ada baiknya kamu mengatakan tidak. Tetapi apabila kamu mantap, berarti memang itu kemungkinan itulah yang terbaik untuk kamu. Karena kamu adalah salah satu tipe zodiak dengan intuisi yang lumayan kuat sih kalau aku lihat di sini, oke? Tinggal bagaimana nih kamu bisa menenangkan batin kamu pada saat mengambil keputusan agar intuisi kamu juga bisa kamu dengar secara jelas, oke? Dan jangan lupa untuk perbanyak menabung ya, agar kamu bisa tetap surplus lah minimal. Ataupun kalau misalkan pahit-pahitnya kamu harus sedikit mengalami defisit, minimal tidak terlalu parah, oke? Nah, begitu ya kurang lebih untuk karir ataupun keuangan kamu Scorpio. Kita akan lanjut untuk hubungan asmara ya. Di sini kalau aku lihat, karena di sini bisa ada dua makna ya untuk kelima kartu yang di bawah. Di sini mungkin aku bagi dua aja untuk kamu yang masih single ataupun masih dalam tahap pencarian, dan untuk kamu yang sudah dalam suatu hubungan nih. Nah, untuk kamu yang masih single di sini direkomendasikan selama bulan September ini kamu santai saja.
Oke, santai saja ya istilahnya ya. Kalau misalkan kamu bisa bertemu orang-orang yang baru ataupun kamu bisa mulai merasa dekat dengan orang baru, ya nikmatilah saat-saat momen kalian berdua itu secara santai lah istilahnya. Tidak perlu terlibat dalam pembicaraan yang serius, mau dibawa kemana hubungan ini menjadi lagu ya. Ya artinya kamu menjalaninya dengan santai saja, karena bulan September ini kalau aku lihat bulan yang lebih optimal untuk kamu mengenal mengenal calon ataupun potensi pasangan kamu nantinya. Oke? Karena di sini aku ngelihatnya ada Seven of Cups sih. Bisa saja nih kamu yang masih single bisa menemui lebih dari satu orang. Jadi bisa lebih aja bisa mungkin dua, tiga yang ternyata mendekati kamu nih. Misalnya yang agak dekat lah gitu ya. Kelihatan gitu ada usaha untuk mendekati kamu. Nah, tentunya bukan berarti kamu harus menerima tiga-tiganya ya ataupun menolak tiga-tiganya, kan tentu harus punya pertimbangan ya. Harus kamu timbang-timbang nih kira-kira yang mana yang paling cocok untuk kamu. Nah, kalau kamu menjalaninya dengan santai, justru itu akan menjadi jauh lebih maksimal. Kamu akan menjadi jauh lebih yakin siapa yang sebenarnya paling pantas ataupun paling cocok nih untuk kamu. Oke? Karena di satu sisi di sini ada strength, ada Queen of Swords juga. Di sini sebagian besar dari kamu itu sebenarnya kepribadiannya itu keras ya. Bukan berarti keras kepala sih, bukan. Cuma intinya adalah kamu kamu istilahnya orangnya apa adanya gitu loh. Kalau kamu sayang sama orang ya kamu sayang, kalau kamu nggak cocok sama orang ya kamu nggak cocok gitu. Nah tapi kadangkala mungkin untuk kamu yang karena kamu adalah salah satu tipe zodiak yang cukup emosional di satu sisi, bisa saja kadang malah itu menjadi bumerang ya. Ketika kamu merasa ada orang yang mendekati kamu tanpa sadar nih, tanpa kamu melihat secara lebih jelas apakah memang kamu sebenarnya suka sama dia ataupun sekedar hanya rasa kesepian belaka, nah kamu langsung mengiyakan ajakan dia untuk menjalin hubungan seperti itu. Padahal pada kenyataannya ternyata kalian tidak terlalu cocok. Pada akhirnya kan kamu akan sakit hati ataupun kecewa pada nantinya. Tentunya kita mau menghindari hal itu. Jadi sekali lagi di bulan September ini santai saja, jalani saja, enjoy saja ketika ada orang-orang yang mendekati kamu. Gunakan kesempatan ini untuk kenal lebih baik. Mungkin kenal dengan si dia dan juga mengetahui tipe pasangan yang sebenarnya cocok untuk kamu. Mudah-mudahan, tapi kalau memang kamu benar-benar ketemu orang yang cocok di bulan September ini, bisa mudah-mudahan kalian lanjutkan ke jenjang yang lebih resmi ya di bulan-bulan berikutnya. Oke? Nah, itu untuk kamu yang masih single ya. Kalau untuk kamu yang sudah berada dalam suatu hubungan yang resmi, mungkin dalam pacaran ataupun dalam masa pendekatan yang sudah mengarah kepada pacaran seperti itu ya. Ini bulan yang cukup baik nih untuk kalian mencari kegiatan yang bisa kalian lakukan berdua ya di sini, oke? Hanya berdua ya, bukan beramai-ramai ya. Begitu. Nah, di sini kegiatannya lebih direkomendasikan kalian bisa mencari kegiatan yang tidak terlalu memakan banyak aktivitas fisik di sini kalau aku lihat. Oke, jadi yang lebih mengarah kepada kegiatan yang memungkinkan kalian untuk sama-sama rileks gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa jalan pagi bareng, jalan-jalan di taman, ataupun mungkin pergi traveling ke tempat teman tenang ya. Bukan bukan nggak terlalu disarankan untuk kalian naik gunung gitu ya, naik gunung ataupun eh, kalian party hura-hura gitu ya, itu tidak terlalu disarankan sih sebenarnya. Karena di sini sekali lagi kita lihat ya, bottom of the deck-nya adalah ketenangan hati di sini. Cari kegiatan yang memang sama-sama membuat batin kalian menjadi tenang. Oke? Jadi carilah aktivitas yang mungkin bukan menguras tenaga fisik ya, tetapi lebih carilah aktivitas yang bisa kalian enjoy berdua, tetapi juga yang bisa menenangkan hati kalian masing-masing. Oke? Di sini kalian bisa saling mengenal pribadi masing-masing juga. Dan di satu sisi juga membuat kalian menjadi makin intim ya, sehingga nanti pastinya hubungan kalian menjadi makin erat nantinya dan menjadi makin mantap kan untuk dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, kalau lebih seperti itu ya untuk kamu para Scorpio untuk readingan bulan September ini. Mudah-mudahan resonate dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.